Oke, baiklah. Saya akan coba memulai untuk melaksanakan ujian kasih statistik dengan mengulang kembali apa yang telah diajarkan atau disampaikan oleh Prof. Teddy pada Sabtu minggu lalu, yaitu tanggal 16 Desember 2023. Karena ini video Zoom-nya gratisan, jadi dia bersifat sementara, jadi langsung saja. Sabtu kemarin kita mempelajari tentang eh, bagaimana membuat mengolah data dari bentuk kuesioner. Jadi dalam membuat skripsi maupun tesis atau penelitian tentu saja biasanya bisa terdiri kita harus menggunakan alat ukur berupa statistik untuk menyajikan penelitian kita. Nah, biasanya dilakukan dengan kuesioner ataupun angket. Namun kali ini kita akan menyajikan cara pengolahan angket. Perbedaannya kalau kuesioner biasanya berupa pertanyaan, kalau angket berupa pernyataan. Nah, di tabel yang saya share ini merupakan hasil dari pengolahan dari angket yang sudah disebar dengan responden ada sebanyak 103 responden. Jadi ini sudah diolah dan sudah ditabulasi dalam Excel. Nah, adapun responden ini menggunakan skala interval yang jawabannya ini dibuat dari 1 sampai 5, yaitu 1 dia sangat tidak setuju, tidak setuju 2, kurang setuju 3, setuju 4, sangat setuju 5. Jadi jawabannya itu dalam angket itu dibuat seperti ini ya. Nah, dalam angket seringkali juga banyak penelitian yang tidak mengolah atau memperhatikan dari profil. Jadi kita bisa membuat penelitian kita lebih berkualitas dengan menggunakan menggunakan profil, menganalisis profil responden kita. Di contoh ini, adapun data dari responden yang 103 ini terdiri dari profilnya, ada masa dari pendidikan, mulai dari SMA, S1, S2, kemudian usia, masa kerja, gender, kemudian pendidikan, usia, masa kerja, dan gender ini juga kita berikan skala ya. Seperti ditunjukkan di bawah ini profilnya kita mungkin bisa kita bentuk skalanya menjadi begini. Untuk pendidikan kita bagi menjadi 4, 1 sampai 4, SMA, D3, S1, S2. Nah, kemudian dari usia kita membagi kita membagi rentangnya. Saya filter dulu. Kita membagi kita membagi usia itu dari rentang, kita bagi 4 rentang, 25 sampai 34 rentang 1, 35, 44, 2, 45 sampai 543, 55 sampai 64 di kelompok 4. Kemudian kita untuk masa kerja yang di bawah 6 tahun 1 kita buat 7 klasifikasi ya. Dengan seperti ini. 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 25 sampai 30, 26 sampai 30 dan di atas 30. Nah, ini jawabannya bisa kita kita buat seperti ini. Misalnya dari pendidikan yang menjawab itu ada 103 yang terdiri dari 2 pendidikan SMA, 1 D3, mayoritas S1 96, S2 ada 4. Nah, dari jawaban seperti itu nanti kita bisa membuat responden itu seperti ini ya. Jadi misalnya rata-rata untuk setiap pernyataan itu hasilnya bisa kita sajikan, jawabannya kita sajikan sebagai berikut. Misalnya dari profil,
kita bisa membuat seperti ini. Kita dari yang data yang kita bentuk di Excel tadi, kita bisa buat ini dan ini bisa kita tuangkan dalam tesis nanti ya. Kita buat seperti ini. Nah, untuk membuat seperti ini, kita bisa mengaktifkan menu-menu menggunakan yang ada di Excel ini. Misalnya untuk membuat grafik ini bisa kita ambil dari sini ya, 3 dimensi. Tapi ininya kita blok dulu, kemudian kita membuat grafik yang kita inginkan. Nah, misalnya ini, kita bisa di sini mau memilih seperti apa. Bisa kita filter datanya, atau buat nanti seperti apa yang kita ya. Jadi profil responden berdasarkan pendidikan. Jadi ini bisa memperkaya penelitian kita. Oke, kemudian pendidikan, kita buat rata-ratanya, usia, masa kerja, gender, dan kemudian semuanya ini bisa kita masukkan dalam rekapitulasi. Misalnya seperti ini ya. Jawabannya ada di sebelah kanan, kemudian pendidikannya sini, dari sisi pendidikan, dari sisi usia, dari sisi masa kerja. Nah, kita fokusnya sekarang adalah untuk mengoperasikan AMOS karena terkesan ya. Jadi itu sekedar review singkat aja mengenai penggunaan Excel. Untuk penggunaan SPSS, kita bisa membuka aplikasi SPSS-nya masing-masing. Nah, nanti data yang kita gunakan ini adalah di data untuk aplikasi AMOS-nya kita menggunakan rata-rata dari semua pernyataan. Saya buka SPSS-nya dulu. Baik, ini dari SPSS-nya ini sudah dari data tabel Excel ini yang kita copy ke SPSS adalah rata-rata dari setiap jawaban untuk masing-masing variabel ya, baik variabel X maupun variabel Y. Nah, untuk rata-ratanya kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Bisa dilihat di Excel-nya, rumus rata-rata adalah average. Jadi silakan nanti dirata-ratakan dari kolom ini untuk variabel Y. Kemudian masing-masing kita bawa untuk pertanyaannya, kita gunakan rata-ratanya, dan semua rekapnya nanti ada di sebelah kanan. Oke, kita akan mulai untuk SPSS dan AMOS ya. Kita langsung ke AMOS-nya. Jadi untuk penggunaan SPSS-nya, saya coba buka SPSS-nya. Nanti adapun yang kita download, kita pindahkan adalah mulai dari ini ya. Mulai dari ini kita copy datanya. Ini merupakan data rata-rata. Kita buat kopinya mulai dari angka 433 ini sampai ke 23, sampai baris ke 103 ini kita copy. Kemudian kita akan paste ke nih, ke SPSS di bagian data view ya. Kita buka SPSS kita, tampilannya seperti ini. Kita paste di data view. Di data view. Oke. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian variabel view-nya ini kan belum ada namanya, kita copy dari yang
data Excel kita tadi, kita ambil yang ini. Yang ini, cuman kita harus menjadikan seperti ini. Itu caranya bisa kita copy yang atasnya ini, kemudian kita klik ini, paste spesial, kemudian kita buat di sini transpose. Nah, tapi dipindahkan dulu ya ke sini misalnya ya. Kita copy ini, baru kita klik di sini, paste spesial, transpose. Nah, begitu ya caranya ya. Nah, karena di sini udah ada, ini langsung kita copy aja. Kemudian kita kembali ke SPSS-nya. Kita klik di variable view. Kemudian dari variable view ini, kita paste di mulai nomor 1 ya. Kita paste. Oke. Jadi sudah seperti ini. Kita sudah buat